Di sebuah desa kecil di pelosok Sumatera Barat, terletak rumah panggung tua yang berdiri rapuh di antara ladang singkong dan kabut pagi yang tak pernah benar-benar pergi. Di sanalah tinggal seorang pria bernama Pak Zainal, yang sudah lumpuh total selama 7 tahun. Tak bisa bicara, tak bisa bergerak, hanya matanya yang sesekali berkedip seperti menjawab waktu. Setiap hari, istrinya menyuapinya, memandikannya, dan menuntunnya pada waktu-waktu sholat meski ia hanya bisa diam menatap langit-langit kayu rumah mereka. Namun, suatu malam, tepat pukul 3 pagi, waktu yang diyakini masyarakat desa sebagai jam paling sunyi antara dunia dan akhirat, tiba-tiba terdengar suara mengaji. Lantunan ayat suci yang jernih, merdu, dan menggema dari dalam rumah mereka. Dari mulut Pak Zainal. Padahal dokter telah menyatakan pita suaranya rusak total. Tak mungkin bisa bersuara lagi. Allahu Akbar. Dan sejak malam itu, satu demi satu keanehan mulai menghantui desa mereka. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Angin malam menyelinap pelan lewat celah-celah dinding papan. Lampu minyak yang redup berkelap-kelip, menciptakan bayangan di dinding seperti tangan-tangan asing yang menari. Di sudut kamar, Pak Zainal duduk di atas kursi rodanya. Tubuhnya kaku, wajahnya pucat, dan mulutnya selalu sedikit terbuka, seolah ingin berbicara, tapi tak pernah bisa. Sejak terkena stroke berat 7 tahun lalu, tubuhnya hanya tinggal tempurung jiwa. Istrinya, Bu Halimah, duduk di sisi tempat tidur sambil menyuapi bubur jagung yang sudah hampir dingin. "Pak, ini makannya ya? Sedikit aja. Biar kuat sholat nanti," ucapnya lembut. Tapi tak ada jawaban. Hanya mata yang berkedip pelan, seolah menahan tangis. Dulu, Pak Zainal adalah lelaki yang disegani. Ia punya kebun, punya suara lantang di musala, dan tak pernah absen azan. Tapi sejak kejadian itu, sejak tubuhnya rebah tak bangun-bangun, semua berubah. Orang-orang bilang itu bukan sekadar stroke. Ada yang bilang dia kena karma, ada yang bilang arwah orang lama datang menagih janji. Tapi Bu Halimah tak pernah peduli. Baginya, Zainal adalah suaminya, apapun masa lalunya. Dan malam itu, sebelum kejadian mengaji pertama terjadi, Bu Halimah sempat berbisik lirih di telinganya, "Kalau kamu masih bisa dengar, bertobatlah, Pak. Mungkin Allah masih mau terima." Malam itu sunyi. Tak ada suara jangkrik. Tak ada suara angin. Hanya suara detik jam dinding tua di ruang tengah yang terdengar seperti degup jantung yang tertahan. Pukul 3.1. Bu Halimah baru saja terbangun. Ia merasa dadanya sesak, seperti ada beban berat duduk di atas tulangnya. Ia mendengar sesuatu samar. Seperti suara yang dikenalnya, tapi sudah lama tak ia dengar. Alif Lam Mim. Za'alikal kitabu la raiba fih, Bu Halimah mengerutkan dahi. Ia bangkit perlahan dan melangkah ke kamar suaminya dengan napas terengah. Langkahnya berat, tapi rasa penasaran dan takut bercampur jadi satu. Dan ketika pintu kamar terbuka, ia melihat Pak Zainal, masih duduk diam di kursi roda. Tapi mulutnya terbuka, membaca ayat-ayat Al-Baqarah dengan suara tenang dan jelas. Tangannya tetap kaku. Lehernya tak bergerak. Tapi matanya menangis. Air mata mengalir deras dari sudut mata yang selama ini hanya menatap kosong. "Ya Allah," suaranya kembali, bisik Bu Halimah dengan tubuh gemetar. Tapi bukan itu yang membuatnya takut. Suara itu bukan hanya terdengar dari satu arah.
Suara mengaji itu menggema, seperti datang dari dalam perut rumah dan dari balik jendela kamar. Dan ketika Bu Halimah menoleh, tirai jendela tiba-tiba bergerak sendiri, padahal tak ada angin sama sekali. Keesokan paginya, kabar suara mengaji dari mulut Pak Zainal menyebar cepat ke seluruh penjuru desa. Warung kopi penuh bisik-bisik. Beberapa warga menyebutnya sebagai karomah, sebagian lainnya menyebut itu peringatan dari alam lain. Ustaz Jamal, imam masjid yang sudah lama mengenal Pak Zainal sejak muda, datang langsung ke rumah. Wajahnya penuh tanya, tapi tetap menampilkan ketenangan. Ia duduk di depan Pak Zainal, memegang tangannya yang dingin. "Pak Zainal, kalau ini benar dari Allah, maka kita bersyukur. Tapi kalau ini bentuk teguran, saya mohon, izinkan saya bantu." Namun Pak Zainal tak menjawab. Hanya matanya yang berkaca-kaca, lalu mengalirkan air mata deras saat Ustaz Jamal mulai membaca surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saat ayat itu mencapai ayat kelima, lampu minyak tiba-tiba padam. Padahal tak ada angin. Dan di balik tirai kamar, Ustaz Jamal melihat bayangan seseorang berdiri, tapi bukan manusia. Tingginya hampir menyentuh plafon rumah panggung itu. Ia segera menyuruh Bu Halimah menutup tirai. "Bu, apa Pak Zainal pernah menggali kuburan tanpa izin?" Bu Halimah menggigil. "Pernah, Ustaz, waktu dulu dia disuruh gali liang lahat, tapi katanya yang dikubur malam itu bukan orang biasa." Malam itu, Aldi, anak tiri Pak Zainal, baru saja pulang dari tempat kerjanya di kota sebelah. Tubuhnya lelah, matanya berat. Ia tak terlalu peduli dengan cerita suara mengaji dari ayah tirinya. Baginya, itu hanya sugesti orang desa yang mudah panik. Tapi saat ia tertidur di ruang depan rumah panggung itu, ia bermimpi. Dalam mimpi itu, ia berada di sebuah padang luas yang tanahnya merah membara, dan langitnya hitam seperti jelaga. Udara panas, tapi sunyi mencekam. Di kejauhan, ia melihat Pak Zainal, terikat rantai besi, diseret ke arah sebuah sumur besar berapi. Suara jeritan menggema dari dalam sumur, diselingi suara-suara bacaan ayat suci namun terdengar terbalik, kacau, seperti ada yang memutar Al-Quran dengan nada marah. Pak Zainal menoleh ke Aldi. "Tolong aku, Di, tolong ayahmu, tolong kuburanku nanti jangan dekatkan dengan orang-orang saleh. Aku belum pantas." Aldi terbangun dengan tubuh basah keringat. Nafasnya terengah, dan tanpa sadar ia menangis. Ia bangkit menuju kamar Pak Zainal. Dan ketika membuka pintu, ayah tirinya sedang menatap langsung ke arahnya. Padahal matanya biasanya hanya kosong. Dan malam itu, suara mengaji muncul lagi, tapi lebih berat, lebih dalam, dan terdengar seperti dari dua suara sekaligus. Satu dari mulut Pak Zainal, satu lagi dari dalam lantai papan rumah. Pagi hari setelah mimpi itu, Aldi duduk diam di dapur sambil menatap cangkir kopi yang tak disentuh. Matanya sembab, pikirannya gelisah. Ia merasa ada sesuatu yang dipendam terlalu lama, sesuatu yang selama ini ditutupi rapat oleh keluarga mereka. Saat Bu Halimah pergi ke masjid untuk menghadiri pengajian ibu-ibu, Aldi mencoba membereskan lemari tua di kamar orang tuanya. Lemari itu sudah berdebu, penuh dengan baju lusuh dan buku-buku tua yang tak lagi disentuh. Tapi di balik tumpukan kain sarung, ia menemukan sebuah buku kecil dengan sampul coklat kusam, bertuliskan inisial, ZH, itu adalah catatan harian Pak Zainal. Dengan tangan gemetar, Aldi membuka halaman demi halaman. Di situ tertulis rapi, tulisan tangan khas zaman dulu. Semakin dibaca, semakin dingin udara di sekelilingnya. "Hari ini aku disuruh menggali kuburan oleh seseorang yang tak kukenal," katanya untuk mayat baru. "Tapi setelah liang lahat selesai, aku melihat jenazah itu tak dibawa dengan kain kafan,
tapi dengan keranda hitam dan aroma yang sangat busuk. Aku tak tahu siapa dia, tapi orang yang datang malam itu menyuruhku menguburnya tanpa doa, tanpa azan. Aku butuh uang, dan aku menurut. Aldi memejamkan mata. Tiba-tiba ia mendengar suara papan kayu berderit di atasnya. Saat menengadah, Pak Zainal berdiri. Tanpa dibantu. Kakinya goyah, tubuhnya masih miring, tapi matanya menatap lurus ke arah Aldi. Dan dari mulutnya keluar satu kalimat lirih, "Maafkan aku, Di. Ayah sudah terlalu dalam menggali dosa." Subuh di desa Tanjung Siram biasanya sunyi. Udara dingin, embun menggantung di ujung daun pisang, dan hanya suara ayam jantan yang memecah hening. Tapi pagi itu berbeda. Saat jam menunjuk pukul 4.20, suara azan tiba-tiba terdengar menggema, namun bukan dari masjid. Suaranya lirih, pelan, lalu lama-lama makin jelas. Mengalun syahdu, tapi terasa ganjil, karena suara itu datang dari arah kuburan tua di belakang desa. Allahu Akbar. Allahu Akbar, suaranya persis seperti Pak Zainal waktu dulu masih jadi muadzin. Warga yang mendengarnya langsung keluar rumah, berdiri di jalanan dengan wajah bingung. "Siapa yang azan di kuburan?" tanya Pak Ujang, tetua RT. Salah satu warga langsung menuju lokasi, dan menemukan tidak ada siapa-siapa di sana. Tapi, di atas salah satu nisan tua yang tertutup lumut, ada bekas telapak kaki basah, seperti baru saja diinjak seseorang yang berdiri menghadap kiblat. Di rumah, Bu Halimah tersentak bangun. Pak Zainal tak lagi di kursi rodanya, ia ditemukan oleh Aldi, berdiri di depan jendela, menghadap ke arah kuburan. Mulutnya bergerak-gerak pelan, tanpa suara. Tapi dari luar jendela, suara azan itu masih terus bergema. Suara dari kubur, menggaungkan nama Allah dengan suara orang yang seharusnya tak bisa berbicara. Malam kembali turun di desa Tanjung Siram. Tapi sejak suara azan dari arah kubur itu terdengar, tak ada satupun warga yang berani keluar selepas maghrib. Rumah-rumah menutup tirai rapat, lampu dipadamkan lebih cepat. Di dalam rumah panggung itu, Bu Halimah duduk di sisi suaminya, menatap wajah Pak Zainal yang pucat dan kosong. Ia mencoba membacakan Yasin seperti malam-malam biasanya. Tapi malam ini, sesuatu terasa menekan. Yasin, wal Qur'anil Hakim. Baru beberapa ayat dibaca, tiba-tiba suara Pak Zainal mengaji menyahut, tapi nadanya tidak beraturan. Seolah-olah ada dua suara yang tumpang tindih keluar dari satu mulut, satu suara merdu. Satunya lagi berat dan serak, seperti tenggorokan luka. La takdiruna, Allahi syai'a. La, suaranya seperti memohon, seperti sedang berperang antara sesuatu yang ingin keluar dan sesuatu yang ingin ditahan. Pak Zainal mulai berkeringat deras. Dadanya naik turun seperti orang yang sedang tenggelam. Aldi berlari ke arah ibunya. "Bu, ayah kenapa?" Tapi Bu Halimah hanya memegang tangan suaminya dan berbisik lirih di telinganya. "Kalau ini jalan tobatmu, Pak, lepaskan. Jangan ditahan. Biar Allah yang tentukan." Tiba-tiba, Pak Zainal membuka mulut lebar-lebar, dan dari dalam mulutnya, terdengar doa panjang, dalam bahasa Arab yang sempurna, seperti dibaca oleh seseorang yang hafal Al-Quran seluruhnya. Tapi Pak Zainal tak pernah hafal satu surat pun, bahkan sebelum ia sakit. Setelah malam-malam tak masuk akal itu terus berulang, Bu Halimah akhirnya menyerah. Ia memutuskan memanggil seseorang yang dulu pernah membantu keluarganya saat anak pertamanya kerasukan, Kiai Wahab, seorang alim tua dari pesantren kecil di perbatasan hutan. Siang itu, Kiai Wahab datang tanpa banyak bicara. Wajahnya tenang, tapi matanya tajam. Ia berdiri lama di depan Pak Zainal yang saat itu hanya bisa menunduk.
Tak bergerak, tak bicara. "Izin, Bu, saya mau mulai," ucapnya pelan. Kiai Wahab menyalakan kemenyan putih dan membuka Al-Quran kecil yang sudah usang. Ia mulai membaca ayat-ayat ruqyah perlahan. Suasana rumah menjadi hening, terlalu hening. Tiba-tiba, seluruh lampu minyak padam bersamaan. Angin dingin menyusup masuk entah dari mana. Dari arah jendela, tirai bergeser perlahan. Aldi yang duduk di sudut ruangan melihat sesuatu berdiri di luar. Sesosok tinggi menjulang, lebih dari 2 meter, berbungkus kain hitam pekat, tanpa wajah, hanya lekuk kepalanya terlihat seperti tengkorak tanpa mata. Sosok itu tak masuk. Ia hanya berdiri diam, menatap ke dalam. Tapi semua yang ada di ruangan merasakannya. Pak Zainal mulai gemetar. Mulutnya terbuka, mengeluarkan suara mengaji, tapi dengan nada seperti menahan teriakan. Seperti seseorang yang dipaksa membaca Al-Quran sambil dicekik. Kiai Wahab menghentikan bacaannya, lalu berkata tegas, "Ini bukan suara dari Pak Zainal. Ini suara dari apa yang memegang jiwanya." Ia menoleh pada Aldi dan Bu Halimah. "Dulu ayah kalian menyembunyikan sesuatu yang tidak ia kuburkan sendirian. Malam itu langit tampak kelam, lebih gelap dari biasanya. Tak ada bintang. Tak ada suara jangkrik. Bahkan ayam pun enggan bersuara. Seisi desa Tanjung Siram seperti diam, menunggu sesuatu. Di dalam rumah panggung itu, Pak Zainal terbaring di tempat tidurnya. Tubuhnya sudah tak bisa duduk lagi, napasnya satu-satu, seperti dicabut perlahan oleh waktu. Kiai Wahab duduk di sebelahnya, membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falah, dan An-Naas berulang-ulang. Sementara Bu Halimah menggenggam tangannya yang dingin, dan Aldi berdiri mematung, menahan air mata. "Pak, kalau memang sudah waktunya, pulanglah dalam keadaan baik," bisik Bu Halimah lirih. Lalu, jam dinding berdentang 3 kali. Pukul 3 dini hari. Tiba-tiba, Pak Zainal membuka matanya lebar. Lebih lebar dari sebelumnya. Ia menatap langit-langit rumah, dan dari mulutnya keluar lafaz syahadat, jelas, tenang, tanpa gemetar, "Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Suaranya seperti bukan milik orang yang sekarat. Tapi suaranya sendiri, suara Pak Zainal muda, yang dulu biasa azan di masjid desa. Setelah kalimat itu selesai terucap, matanya menutup perlahan. Tangannya jatuh. Dan napasnya berhenti, tapi anehnya, lidahnya tetap bergerak, seolah masih terus berzikir. Dan tubuhnya mulai dingin, namun keringat mengucur dari dahinya, seperti seseorang yang baru saja selesai maraton panjang. Kiai Wahab berkata lirih, "Dia wafat dalam zikir." Tapi itu bukan akhir. Masih ada yang harus dikembalikan. 3 hari setelah Pak Zainal dimakamkan, suasana rumah masih muram. Bu Halimah belum bisa tidur tenang, dan Aldi lebih sering duduk di musala kecil, termenung lama di atas sajadah ayah tirinya. Tapi malam itu, saat Bu Halimah sedang mengganti sprei tempat tidur suaminya, ia menemukan lipatan kertas lusuh di bawah bantal, dilipat rapi, ditandai dengan benang merah kecil. Di sampulnya tertulis dengan tulisan tangan, "Untuk yang kutinggalkan dan yang pernah kusakiti." Bu Halimah membukanya pelan. Tulisan di dalamnya tidak panjang, tapi setiap kata menyayat, "Aku tahu aku banyak salah. Aku pernah menodai tanah kubur suci dengan keserakahanku. Aku pernah menutup telinga saat anakku sendiri memohon pertolongan. Aku membiarkan harta menguasai nuraniku, dan kini aku takut pulang dalam keadaan tak diterima bumi. Jika Allah izinkan suaraku kembali, itu bukan hadiah, tapi peringatan. Kuburkan aku di tanah paling ujung, sendiri."
jauh dari orang saleh. Biar aku sendiri menjawab di padang mahsyar nanti. Bu Halimah tak kuasa membaca lebih jauh. Ia menangis. Aldi mengambil surat itu dan mengepalkan tangannya. Pak, semua sudah selesai. Semoga suara itu cukup jadi penghapus dosamu. Malam itu, tak ada lagi suara mengaji misterius. Tapi setiap malam Jumat, dari arah musala tua, warga desa masih sering mendengar satu suara. Suara yang hanya terdengar oleh mereka yang pernah berbuat salah. Suara yang mengingatkan bahwa taubat memang diterima, tapi tak semua kesalahan bisa dilupakan manusia. Pesan moral cerita ini adalah, setiap manusia berbuat salah. Tapi tak semua sempat diberi kesempatan untuk memperbaikinya. Jangan tunggu lumpuh, jangan tunggu suara hilang, baru kau ingin bicara pada Tuhan. Ini bukan sekadar cerita horor. Ini kisah tentang kesombongan yang hancur di akhir usia. Tentang taubat yang terlambat disuarakan. Dan tentang jiwa yang akhirnya dikembalikan bukan lewat mulutnya sendiri, tapi lewat getaran suara dari tempat yang tak terlihat. Prime, terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.